Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dan cuacanya itu benar-benar mendung ya. Dan di sini juga banyak kabut-kabut yang benar-benar ke bawah anginnya teman-teman. Dan untuk kabutnya itu benar-benar tebel ya, kayak serem aja ya teman-teman ya. Mungkin kalau di video kayak kelihatan di hutan belantara, tapi sebenarnya nama enggak ya teman-teman ya. Mungkin dikarenakan rumah saya itu dikelilingi kebun-kebun yang lumayan tinggi-tinggi juga ya untuk pohon-pohonnya. Nah di sini Pak suami sambil ngasuh Dede Afiah ya, walaupun cuacanya itu mendung, tapi kalau terus diem di rumah itu tuh kayak mumet ya. Jadi untuk cari angin lebih baik di sini aja nih. Dan di sini juga ada Uwa yang nemenin Pak suami. Nah, mumpung Pak suami megang Dede Afiah, lanjut aja di sini saya mau beraktivitas teman-teman. Karena tadi udah ya saya juga ngaso sama Pak suami sebentar gitu, tapi kan banyak banget pekerjaan yang nunggu saya. Kalau saya terus bersantai ria itu tuh pekerjaannya yang pastinya itu nggak bakalan selesai-selesai ya teman-teman. Nah, di sini untuk perabotan lumayan banyak nih untuk saya kerjakan. Ya udah saya mau cuci piring dulu aja teman-teman ya sebelum saya beraktivitas yang lainnya. Nah teman-teman, kemarin juga ada yang tanya nih, katanya Bun untuk bunga itu tuh plastik apa asli. Nah kalau bunga yang pink itu tuh plastik ya teman-teman. Dan untuk yang suji, pohon suji yang kuning hijau itu tuh bunga asli yang saya ambil di depan rumah. Sebenarnya nama itu tuh tanaman Pak suami ya, seperti yang saya bilang. Tapi saya ngambil 3 tangkai aja, alhamdulillah itu tuh cukup ya teman-teman. Karena kalau ngambil 4 itu yang pastinya kepenuhan ya, dan nantinya itu jelek teman-teman. Dan untuk airnya pun nggak perlu ribet, itu tuh cuman ditambahin air aja dan alhamdulillah awet ya. Dan untuk bunganya pun tetap segar asalkan airnya itulah teman-teman nggak kurang gitu, dan harus rajin diganti. Dan untuk tanaman-tanaman yang lain, kemarin juga saya udah request sama Pak suami untuk nyari sirih ya, daun sirih. Tapi lumayan susah ya untuk daun sirih, apalagi untuk di pot gitu. Untuk rebusan air minum pun itu tuh lumayan susah. Dan kemarin juga Pak suami itu udah nanam daun sirih, tapi udah tumbuh, tapi untuk daunnya itu masih sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau mau dipotong di pot itu tuh rasanya sayang banget. Karena saya butuh banget ya dengan daun sirih itu, karena itu tuh bisa jadi obat juga untuk rebusan jamu-jamu ya. Karena setiap minum godogan daun sirih itu tuh benar-benar segar banget di tubuh. Dan kemarin juga ada yang tanya, Bun, kok badannya kayak kelihatan seger gitu ya, minum jamu apa? Dan untuk minum jamu saya itu nggak setiap hari minum ya teman-teman. Jadi kalau seingatnya aja gitu langsung bikin. Kan sekarang mah kadang-kadang lupa juga ya untuk minum jamu teh teman-teman ya, mungkin saking sibuknya di rumah. Ya seperti inilah ya setiap harinya. Tapi alhamdulillah Allah ngasih kesehatan sama saya. Dan untuk kesegaran tubuh, mungkin kalau di video kayak seger banget gitu ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Mungkin karena untuk aktivitasnya itu dicepetin ya. Dan untuk kesegaran tubuh benar-benar juga saya menjaga agar stabil, tapi kadang-kadang saya juga lelah teman-teman, kadang sakit badan juga gitu ya. Dan intinya itu minum obat dan juga istirahat. Dan untuk jamu-jamu itu tuh nggak neko-neko, cuman godogan daun sirih, kadang itu tuh godogan kunyit juga teman-teman ya. Dan untuk godogan-godogan seperti itu diganti-ganti lah ya teman-teman ya, nggak setiap hari bikin gitu. Tapi kalau ada nih bahan-bahannya langsung saya bikin gitu, biar tubuh itu terdetoks dengan jamu-jamu ya teman-teman, biar tubuh kita itu bersih. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, selagi saya minum jamu itu tuh rasanya segar banget, apalagi pas habis lahiran itu tuh bener-bener kayak enakan gitu, ringan gitu ya badannya. Dan untuk sekarang-sekarang itu jarang banget ya untuk ngegodok jamu-jamu, karena bahan-bahannya itu yang lumayan susah ya teman-teman. Dan untuk daun sirih itu tuh jarang yang punya ya, dan kalau ada pun tetangga yang punya itu tuh lumayan jauh. Dan nanti itu kalau mau minta itu tuh harus Pak suami ya teman-teman ya. Nah untuk kunyit, kencur, ketumbar itu bisa aja ya teman-teman, karena itu tuh bahan-bahannya ada di warung. Nah untuk semangatnya bikinnya itu tuh teman-teman ya, yang lumayan agak mager sekarang teh ya, karena dengan kesibukan dede bayi. Tapi demi kesehatan tubuh itu tuh harus bikin sebenarnya nama ya teman-teman ya. Tapi nanti aja lah ya. Untuk bikinnya itu saya selang-seling aja, karena untuk pembikinan seperti itu lumayan lama juga ya teman-teman, apalagi menggodok jamu-jamu. Nah kalau bahan-bahannya lumayan banyak, itu tuh bahan-bahannya saya blender aja dulu semuanya, nanti saya rebus ya teman-teman, pokoknya sampai airnya itu lumayan menyerut. Dan itu tuh enak kok, jamu-jamu kayak gitu nggak pahit.
Bisa aja teman-teman pakaiin gula merah gitu ya, atau asam jawa, itu tuh bener-bener seger banget. Apalagi kalau bikin jamu kunyitnya, itu tuh dipakein asam jawa, gula merah, itu tuh bener-bener seger ke tubuh. Dan kita itu kalau pagi ngerasa kayak ringan aja tubuhnya gitu, dan kita itu bersemangat untuk beraktivitas. Nah, untuk jamu-jamu seperti itu sebenarnya mah harus setiap hari ya, karena biar kita itu gak perlu selalu minum obat warung ya teman-teman, karena obat warung kan ada kimianya, jadi lumayan berbahaya juga. Itu tuh saya dikasih tahu sama yang pakar ya teman-teman. Nah, untuk godaannya itu bikin jamu-jamunya ya teman-teman ya. Oke, di sini lanjut dulu nih ke cerita videonya. Alhamdulillah untuk cuci perabotan sudah selesai. Di sini saya lanjut untuk bersih-bersih dapur ya teman-teman. Dan untuk bersih-bersih dapur ini tuh wajib banget ya, karena untuk setiap harinya itu wajib bersih biar kita itu semakin semangat untuk beraktivitas. Nah teman-teman, bagi yang tanya link tatakan insya Allah nanti saya kasih ya. Dan untuk sekarang teh kelupaan ya, kemarin tuh saya udah scroll untuk di toko orange untuk yang link tatakan ini, tapi kelupaan itu tuh belum disalin linknya ya. Dan kemarin juga ada yang tanya nih untuk toples bumbunya, katanya pengen linknya juga. Dan katanya untuk toples bumbunya ini itu tuh simple banget ya teman-teman. Dan udah saya kasih linknya ya di catatan WA teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman pada suka. Dan pas kelihatan itu tuh pas harganya beda banget dengan pas yang saya beli ya teman-teman. Dulu mah itu tuh pas saya beli itu tuh harganya per 5 pieces ya, harganya itu 25.000. Dan pas saya lihat lagi kemarin itu tuh harganya beda, dan itu tuh harga per 12 pieces atau 1 lusin. Tapi itu tuh kembali ke teman-teman semuanya ya. Kalau suka mah ya nggak apa-apa, karena kan untuk barang-barang seperti ini kan jajan awet ya teman-teman ya. Ini tuh nggak bakalan habis dalam setahun 2 tahun, apalagi kalau kitanya apik dalam mengurus barang ya teman-teman, itu tuh bakal seumur hidup kali ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi ke cerita videonya teman-teman. Nah di sini lanjut lagi untuk bersih-bersih lantainya. Tapi sebelum nyapu barusan saya udah nyikat-nyikat untuk kesetnya ya teman-teman, karena untuk kesetnya itu lumayan ngeres. Jadi saya pakai sikat kamar mandi aja, dan untuk sikat kamar mandinya itu kering bersih ya teman-teman ya. Jadi saya pakaiin ke keset ini aja biar kotorannya itu terangkat ya teman-teman. Jadi pas nyapu-nyapu seperti ini, kesetnya itu benar-benar enak untuk diinjak. Nah untuk kesetnya ini belum dicuci ya teman-teman ya, karena masih bersih juga. Dan insya Allah nantilah ya untuk cuci keset ini, nggak setiap cuci keset saya videokan, karena lumayan susah juga kalau di kamar mandi teh ya. Pertama untuk lampunya itu lumayan mendung ya, jadi susah banget terangnya. Yang kedua juga untuk cat kamar mandinya itu gelap ya, karena warna abu-abu. Jadi untuk pencahayaannya itu susah banget. Tapi insya Allah lah ya. Dan untuk flashnya dari HP itu tuh mati ya teman-teman. Jadi pas mau medioin di tempat gelap itu tuh agak susah ya. Karena flash HP saya itu tuh jadi mati nyala kayak gitulah ya. Jadi untuk medio sekarang juga itu tuh harus pintar-pintar, jangan dipakai terus untuk flashnya, biar nanti pas medioin di tempat gelap itu tuh bisa ya teman-teman ya. Nah seperti itulah ya teman-teman untuk tema-tema di hari ini. Mohon maaf apabila kurang nyambung ya, dan mudah-mudahan bisa ngajak teman-teman ngobrol kayak seperti biasanya dan juga enak didengar oleh teman-teman. Nah di sini untuk bersih-bersihnya alhamdulillah udah selesai, dan di sini langsung nih saya kasih room tour untuk dapur saya, mumpung dapur saya udah cantik, udah bersih ya. Nah inilah penampakan dapur saya kalau udah bersih. Di atas ambalan itu tuh banyak banget storage yang bulat, itu tuh untuk wadah kentang, telur gitu ya. Dan ada juga tempat bumbu. Nah di sini tuh wastafel tempat cuci piring saya, ada beberapa bunga yang asli dan juga yang palsu atau yang plastik. Dan di atas wastafel ada ambalan juga untuk sabun-sabun. Nah ini tuh penirisan piring saya. Di bawahnya itu masih kain ya teman-teman, karena saya belum beli tatakan buat penirisan piringnya. Nah di sini juga ada tempat gelas, ada tempat chopper juga, dan juga ada kulkas ya teman-teman. Nah ini juga ada hiasan dinding yang bertuliskan kitchen room. Dan balik lagi ke sini, ini tuh bawahnya ada keset ya teman-teman ya, dan juga gorden kolong. Ini tuh untuk penutup aib-aib di dapur. Nah di seberang sana dekat kamar mandi juga ada rak piring ya teman-teman ya, yang saya pakai buat naruh perabotan. Dan di sini juga ada rak susun yang saya pakai buat perabotan juga, seperti sopot, panci-panci. Dan sini juga ada lemari yang saya pakai buat
naruh magicom. Nah, ini untuk tempat beras saya simpen aja di sini. Nah, langsung masuk ke ruang TV ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah ya kitchen tour saya. Kalau habis bersih-bersih itu tuh benar-benar enak dipandang dan juga enak ditempati. Makanya rasanya itu sayang banget ya kalau ditempati sama Pak suami. Apalagi Pak suami mah suka banget nguprek di dapur. Itu tuh rasanya sayangnya itu nantinya dapurnya berantakan lagi gitu ya teman-teman ya. Karena untuk berantakan seperti itu susah kembali rapihnya, karena untuk ngerapihinnya itu harus saya lagi teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi nih ke cerita videonya. Di sini saya mau jemur-jemur dulu pakaian karena untuk mendungnya itu udah hilang ya, alhamdulillah. Nah, daripada disia-siain untuk cuacanya, lebih baik saya pakai buat ngejemur pakaian ini aja. Nah, walaupun mendung seperti ini, kalau nggak ada hujan, insya Allah pada kering ya teman-teman. Karena kalau di mesin cuci, angin-angin juga itu tuh insya Allah kering. Dan di sini untuk pakaiannya lumayan banyak karena terdiri dari pakaian-pakaian Pak suami gitu ya, dan juga anak-anak. Dan untuk pakaian Pak suami itu tuh saya cuci dahulu ya teman-teman, karena Pak suami itu nggak pernah disatuin dengan anak-anak ya kalau nyuci bajunya. Jadi selalu saya pisahin karena pakaian Pak suami itu lumayan kotornya, lumayan medok ya teman-teman ya. Dan Pak suami pun nyaranin buat nggak disatuin sama pakaian anak-anak. Oke, di sini lanjut lagi nih ke komenan yang selanjutnya yang saya mau bacain ya teman-teman. Nah, katanya untuk jemur-jemur pakaian ini ngasih saran buat pakein hanger atau jepitan ya teman-teman. Kalau di jemuran yang stainless, dan insya Allah ya teman-teman, kalau jepitan mah ada ya. Tapi kalau dipakein jepitan seperti itu harus angin besar gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada angin besar mah ya aman-aman aja ya, kalaupun nggak dikasih jepitan juga. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman nih yang udah kasih saran kepada saya, dan alhamdulillah saran-sarannya itu baik-baik gitu ya, bagus-bagus, dan insya Allah saya tampung. Dan kalaupun saya lakuin itu benar-benar membantu banget bagi saya, karena kan seorang manusia itu ilmunya nggak datang dari diri kita sendiri, tapi dari diri orang lain juga ya teman-teman. Maka dari itu kita harus bisa menerima kritik, harus bisa menerima saran, dan juga harus bisa menerima ilmu dari orang lain. Nah, dan dengan lapang dada seperti itu, insya Allah kita itu semakin terbuka pikiran dan juga hati kita ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah saran dari teman-teman itu sangat membantu ya. Mungkin tidak semua saran saya praktekin ya teman-teman, tapi ada beberapa saran yang sudah saya praktekin, dan juga udah ada beberapa saran yang saya simpen ya untuk kedepannya. Dan itu tuh alhamdulillah sangat membantu. Dan walaupun kritikan, itu tuh kemarin ada kritikan tentang wastafel ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah itu tuh sangat membantu setelah dilakonin, setelah saya praktekin, itu tuh benar-benar membantu kondisi dan juga keadaan dapur saya, dan juga membantu pekerjaan saya di rumah lebih gampang gitu ya. Dan itu tuh pas kritikan wastafel itu tuh pas pertama saya nge-YouTube ya teman-teman ya. Dan mungkin untuk kritikannya lumayan pedas teman-teman, tapi di situ saya nggak ambil hati, tapi malahan itu tuh saya jadikan ide atau referensi bagi saya ke depan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah ngasih saran yang baik-baik ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.